Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, innal quluba latasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya kata Rasulullah, hati itu dia bisa berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga. Apa itu karat hati? Galau. Itu karat daripada karat hati. Allah bikin kita gelisah, Allah bikin kita tidak tenang, Allah bikin kita selalu keluh kesah, tidak ada kebahagiaan. Sekalipun mungkin semua serba ada, tapi kebahagiaan yang belum ada di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia membutuhkan satu amalan, satu wiritan yang bisa menjadikan hatinya tentram. Yang lain sudah mereka dapatkan. Pangkat mungkin ada, kedudukan ada, jabatan ada, semua serba ada, fasilitas lengkap di rumah. Tapi yang belum didapat adalah kebahagiaan. Maka kata Rasulullah, di dalam hati manusia itu bisa berkarat. Nah, karatnya hati tadi adalah kalau keluh kesah, gelisah, iri, dengki, sombong, ujub, riya, sum'ah. Ini namanya adalah kerusakan hati, atau itu namanya karat daripada hati kita. Nah, karat ini akan bisa selesai kalau kita proses. Nah, karat ini kalau nggak diproses, nggak digosok, nggak dibersihkan, dia tidak akan bisa sembuh, dia tidak akan bisa hilang. Sebagaimana mungkin kita masing-masing kan punya parang, atau mungkin kita punya tembaga, ya parang lah umpama. Tapi parang kita ini kelamaan kita biarkan dia bisa berkarat. Nah, karatnya parang ini tidak akan bisa sendirinya dengan menjadi mengkilat parang kita kalau dia tidak kita proses. Dia kita gosok pelan-pelan. Gosoklah pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita gosok. Ketika dia rajin menggosok, apalagi semangat menggosoknya, insya Allah karatnya parang kita, karatnya pisau kita, karatnya tembaga akan bisa hilang kalau terus-menerus kita gosok. Nah, maka karatlah hati kita, kata Rasulullah, dia bisa berkarat. Maka fajada'uha dzikrullah, dan alat untuk membersihkan karatnya tembaga, karatnya hati, kata Rasulullah, dia dibawa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir akan memproses kebersihan karat. Tapi zikir tadi, makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hakikatnya menggosok. Menggosok apa? Menggosok kalbu. La ilaha illallah, pukulkan ke sini, ke arah hati kita, dia digosok pelan-pelan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ada dua metode di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ada dua metode untuk sampai kepada kebersihan hati. Yang pertama menggosok, kata Syekh Abdul Qadir, bidarbin syadidin, dengan gosokan yang kuat. Dan yang kedua, wahammin qawiyin, dengan semangat yang kuat. Ketika kita gosok dengan gosokan yang kuat, digosok ini karatnya, terus kita gosok, semangat lagi menggosoknya, insya Allah karatnya sedikit demi sedikit akan terkikis, dan nantinya karat ini akan berubah menjadi mengkilat. Hilanglah karatnya, hilanglah sudah karatnya pisau kita atau parang kita, sehingga mulai cahayanya kelihatan, mulai sudah menimbulkan cahaya. Terus kita gosok, akhirnya menjadi tajam. Nah, tajam itu dalam pandangan tauhid adalah mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkilat dalam pandangan tasawuf, hatinya sudah bersih, hilang kegalauannya, hilang keluh kesahnya, hilang kesedihannya, kedukacitaannya, hilang segala-galanya. Timbul di dalam hatinya adalah tatmainnul qulub. Tidak ada lagi riyanya, tidak ada lagi ujubnya, tidak ada lagi sum'ahnya, tidak ada lagi hirinya, tidak ada lagi dengkinya. Timbul di dalam hatinya sabar, ridha, syukur, ikhlas, tawakal. Ini hati yang sudah mengkilat. Tapi jangan harap bisa kita ma'rifat, tajam hati kita menuju kepada Allah, kalau belum mengkilatnya kita dapatkan. Dan tidak akan bisa dapat mengkilat kecuali dia memproses hati di dalam zikrullah. Dia gosok terus. Nah, digosok ini akan memproses menjadi hati itu mengkilat. Nah, kebersihan sampai tajamnya atau ma'rifat. Karena yang bisa ma'rifat kepada Allah hati kita. Selain daripada hati nggak bisa ma'rifat. Akal kita nggak bisa ma'rifat. Pikir kita nggak bisa ma'rifat. Semuanya tidak akan bisa ma'rifat kecuali kita isi dengan zikrullah. Jamaah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bahas, bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam hubungan antara pimpinan dengan anak buahnya, keharmonisan antara karyawan dengan bosnya umpamanya, atau keharmonisan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam lingkungan tetangga kita,
semuanya tidak akan kita dapatkan kecuali kita isi dengan zikrullah. Bersihkanlah hati, kita usaha untuk berzikir dan terus berzikir, insyaallah pelan-pelan. Gosoklah dengan pelan, atau mungkin belum bisa semangat yang kuat, tapi paling tidak istiqomah di dalam berzikir. Insyaallah kita dapatkan kebersihan hati, kita dapatkan kesucian hati, dan kita akan merasakan nanti bagaimana tatmainnul qulub, akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan kita hilang kegalauan dan kekeluh kesah dan gelisah. Nah, hakikat orang yang di dalam neraka itu adalah mereka gelisah, tidak tenang.